Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa kembali dalam acara yaitu membahas tentang bagaimana pertobatan. Siapa orang yang melakukan pertobatan, ya? Apa itu pertobatan? Kenapa kita harus bertobat? Sekarang, posisi sekarang, episode sekarang adalah kita membahas yaitu siapa-siapa orang yang melakukan pertobatan, atau dalam hal ini orang melakukan puasa pertobatan. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, diawali dari surat yang keempat, atau surat yang keempat itu adalah surat An-Nisa ayat ke-17. Silakan dibaca surat An-Nisa ayat 17. Bahwasanya orang yang bertobat adalah orang-orang yang bertobat adalah dia yang melakukan suatu perbuatan dosa atau kesalahan, ya. Itu pun tidak dimengerti atau mungkin tidak disadari, apalagi disadari, sehingga ia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu? Ya, kita introspeksi. Kenapa kita kok susah, hidupnya kok susah, mencari rezeki kok susah, ya. Padahal sudah sholat, sudah puasa juga sudah. Kenapa kok rezeki itu masih seret? Usaha ini mati, usaha ini buntu, anak sakit, di PHK. Masya Allah. Nyadari nggak kita kalau kita pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita pernah berbuat dosa? Kadang-kadang kita menyadari kita seolah-olah kita suci, kita tidak punya salah, kita tidak punya dosa. Padahal meninggalkan sholat pun dengan sengaja itu pun harus bertobat. Apa mana gak tahu sholat, wis gak tahu sholat, gak tahu sedekah, gak tahu zakat, gak gelem tobat, diwai loro jare Gusti Allah gak sayang karo dhewe. Ya awakmu kuwi sing dadekno musibah dhewe. Kembali ke ayat pertama, musibah apa yang terjadi kepada diri kamu diakibatkan oleh tangan kamu sendiri. Di surat 32 ayat 21 jelas, pasti aku timpakan musibah dalam waktu dekat di dunia sebelum di akhirat. Supaya apa? Supaya kamu bertobat kembali kepada jalan yang lurus. Sekarang kita introspeksi. Haruskah saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah kita menyatakan diri kita tidak mau bertobat? Ingat, ketika kita salah, ketika kita dosa, ibarat kita di kepolisian itu ketika salah, contoh gitu. Ini satu contoh ya, ini satu contoh. Diperumpamakan, bahasa-bahasa diperumpamakan. Kita pernah nyolong ayam. Ya mungkin sopo nyolong ayam ta? Sopo ta? Ustadz Malik pernah nyolong ayam mungkin. Ustadz Malik pernah nyolong ayam mungkin. Tapi gak mungkin lah Ustadz Malik nyolong ayam. Ya. Nama nyolong ayam ketahuan. Konang polisi. Nama Abdul Malik. Alamat Surabaya. Kesalahan nyuri ayam. Umpamanya. Harus lapor tiap hari
ya kan? Ternyata tidak dicabut berkasnya. Sekalipun sudah lapor, tapi tidak dicabut berkasnya. Wah, berapa tahun kemudian, Ustadz Malik mau daftar haji, tapi berkasnya belum dicabut ini. Dengan pakaian Islami, pakai kopiah putih, coba pakai sorban, assalamualaikum ke tempat Pak Polisi. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Haji? Alhamdulillah, saya mau buat surat keterangan baik Pak Polisi. Ya. Untuk mau kemana Pak Haji? Mau, alhamdulillah tahun ini mau naik haji Pak Polisi. Oh alhamdulillah Pak Haji, selamat Pak Haji ya. Oke Pak Haji, nama Pak Haji, namanya siapa Pak Haji? Abdul Malik. Alamat Surabaya. Tet. Polisinya pasti bingung antara lihat datanya dengan kenyataannya, pasti bingung. Kenapa? Gak salah gitu. Biyen ke pernah nyuri, ternyata pernah nyolong ayam gitu ini. Ternyata pernah nyolong ayam gitu. Terus ditanya sama polisinya, maaf Pak Malik, apakah dulu Bapak pernah nyolong ayam? Astaghfirullahaladzim. Ternyata dulu berkasnya belum dicabut. Maaf Pak Malik, berkasnya dicabut dulu, baru bisa membuat SKCK. Astaghfirullahaladzim, sudah berpakaian yang rapi seperti itu, ternyata biyen nyolong ayam ketangkap. Sama dengan kita ketika melakukan suatu perbuatan dosa besar, itu harus dicabut berkasnya. Kalau nggak dicabut berkasnya, ya terus begitu terus. Loh, tapi kan Allah Maha Pengampun, betul. Allah Maha Pengampun, akan tetapi pengampunannya Allah itu juga bersyarat. Loh, kok bersyarat? Iya. Nah sekarang hukumnya ketika kita melakukan suatu perbuatan zina dicambuk 100 kali. Makanya pertanyaannya, sudahkah kita dicambuk 100 kali? Nah itu yang harus jadi catatan. Sehingga segala sesuatu itu harus ada yang namanya tindakan atau hukuman. Harus dihukum. Bagaimana hukumannya tergantung dari kesalahannya, ya. Kalau di Arab Saudi di sana, ketika kita melakukan suatu perbuatan salah atau dosa, dalam hal ini adalah mencuri, itu dipotong tangannya. Bukan berarti terus di Indonesia kalau harus dipotong tangannya, enggak, bukan, karena Indonesia belum atau bukan syariat Islam. Terus bagaimana caranya? Segala sesuatu pasti ada cara. Allah itu pasti memberikan cara yang lebih karena belum ada suatu proses dari syariat Islam atau hukum-hukum Islam. Ada cara yang lain di situ. Berkasnya harus dicabut di situ. Tidak, misalnya potong tangan, apakah harus potong tangan? Ya tidak begitu. Ada cara-cara yang lain yang berdasarkan Al-Quran. Itu ada. Oleh sebab itu siapa yang harus melakukan puasa atau tobat dalam hal ini, nanti ada namanya puasa tobat. Jadi ada hukumannya. Ya, ada hukumannya. Kembali kepada ayatnya di dalam surat 4, surat An-Nisa ayat 16. Ya, 15-16, dua orang yang melakukan suatu perbuatan keji, ya ingat, dua orang yang melakukan suatu perbuatan keji, hendaklah pertama itu dihukum dulu, kemudian baru ia bertobat, memperbaiki diri. Jadi awal pertama adalah dihukum dulu sesuai dengan kesalahannya. Dua orang, bisa laki-laki dan perempuan, bisa perempuan dengan perempuan, bisa laki-laki dengan laki-laki, bisa. Karena dua orang yang melakukan suatu perbuatan keji, jadi masing-masing
harus berpuasa, tobat, harus melakukan suatu pertobatan. Bagi kita yang sudah beristri, suami istri, ya, yang dulu sebelum qabiltu nikakaha, sebelum akad nikah sudah dipakai dulu, ingat, musibah apa yang terjadi kepada diri kamu diakibatkan oleh tangan kamu sendiri, itu wajib bertobat. Ingat, wajib bertobat. Alah, iku lah biyen kok dadi bojoku dhewe. Ketika setelah qabiltu nikah baru itu istrinya. Akan tetapi sebelum itu menjadi istri kita atau suami kita, ketika kita melakukan suatu perzinahan, itu namanya berzina. Harus bertaubat. Oke? Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, bagaimana cara pertobatan yang sebenarnya. Oke, demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.